Kobaran api melalap rumah di kawasan permukiman padat di Pekanbaru Riau saat malam pergantian tahun. Kebakaran juga menimbulkan kepanikan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat kesulitan menjangkau rumah yang terbakar karena berada di gang yang sempit. Petugas harus menyambung selang air dari mobil damkar agar dapat menjangkau titik api. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu. Sementara 3 rumah hangus dilalap si jago merah dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Habis cuman 2 unit rumah kontrakan sama 1 unit rumah bulatan. Armada yang kita turunkan ada sekitar 7 unit. Apa ada korban? Alhamdulillah ini yang rumah yang dibakar ini sampai yang di depan itu rumahnya semua seluruhnya kosong, nggak ada penghuninya. Tidak ada kesulitan, Pak? Kesulitan kita yaitu tadi karena warga panik atau apa, jadi kita agak susah masuk ke akses ke TKP. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI, RTV. Butuh uang untuk menikah, seorang pria di Banyumas, Jawa Tengah nekat merampok toko emas dan menggasak kalung senilai 150 juta rupiah. Sementara itu untuk kesekian kalinya, aksi tawuran lempar batu dan petasan antar warga kembali terjadi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Keramaian itu bukanlah perayaan tahun baru, melainkan tawuran 2 kelompok warga yang terjadi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Para pelaku saling serang dengan senjata tajam, kayu, batu, hingga petasan. Tawuran 2 kelompok warga ini sering kali terjadi meskipun tidak diketahui dengan jelas pemicunya. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat tawuran. Namun sejumlah pengendara terpaksa berhenti agar tidak jadi korban salah sasaran. Ketutup. Udah lama Bang ketutup jalannya Bang? Ini dari Abang mau kemana tadi ceritanya? Balik. Aksi tawuran berhenti 1 jam kemudian setelah aparat Polsek Jatinegara dan Polda Metro Jaya tiba di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Malau Kaulin untuk CSI RTV. Rampok bersenjata api diringkus tim Reskrim Polresta Banyumas, Jawa Tengah setelah buron beberapa hari. Saat beraksi, ia menggondol emas ratusan gram dengan nominal 153 juta rupiah. Tim Resmo Polresta Banyumas bergerak jauh menuju sebuah indekos yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Ade Yulian, warga desa Kedung Waringin, Patik Raja, Banyumas memang sudah lama dicari petugas. Aksinya saat merampok sebuah toko emas yang berada di Pasar Kemukusan viral. Ia beraksi seorang diri dengan bermodalkan senjata api yang sempat ia todongkan kepada penjaga toko. Kala itu ia kabur dengan membawa 15 kalung emas seberat hampir 300 gram dengan nominal 150 juta rupiah. Pelarian pelaku berakhir setelah polisi bisa mengidentifikasi pelaku dengan bantuan kamera CCTV yang berada di banyak titik. Pelaku mengaku nekat melakukan aksinya lantaran kepepet butuh uang untuk menikah. Menikah tadi udah biaya gitu? Iya. Berarti udah rencana lama mau nyuri apa gitu? Enggak. Kok toko emas itu? Kan kamu cari di Google Maps, makanya. toko emas terdekat. Kenapa toko emas itu? Karena toko emas itu nggak ada transaksi.
Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk 15 kalung emas, sebuah senjata airsoft gun, dan handphone milik pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Satu keluarga tewas setelah ditabrak minibus di Pekanbaru Riau. Dari hasil tes urin, pengemudi mobil dan 2 penumpangnya positif menggunakan narkoba. Beginilah kondisi kendaraan dan korban usai terlibat kecelakaan di Jalan Hang Tuah Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru Riau. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dihantam mobil. 2 korban, yaitu Afrianti dan anaknya AA, tewas di lokasi kejadian. Sementara sang ayah, Anton Sujarwo, meninggal di rumah sakit. Selain itu, 2 orang yang berboncengan motor juga mengalami luka-luka. Sebelumnya kecelakaan bermula saat mobil minibus yang dikemudikan AR bersama 2 rekannya LR dan DI melaju ke arah pusat kota. Sesampainya di depan sebuah klinik, laju mobil melebar ke sebelah kanan jalan. Akibatnya mobil menabrak ketiga korban hingga terseret dan terpental ke jalan. Mobil kemudian kembali menabrak pengendara motor yang berboncengan dari arah berlawanan. AR, LR, dan DI langsung diamankan polisi. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin, ketiganya positif narkoba dan dalam pengaruh minuman keras. Ketiganya diketahui baru saja pulang dari tempat hiburan malam. Pada saat mobil tersebut berada di Jalan Hang Tuah Ujung, tepatnya dari arah Kulim menuju ke kota, mobil tersebut melebar ke kanan, kemudian bertabrakan dengan pertama 1 unit sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh 1 keluarga, yaitu bapak, anak 10 tahun, kemudian ibu. Hingga kini Polresta Pekanbaru masih mendalami kasus kecelakaan tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Musim libur panjang sempat memicu kekesalan agen travel Kepulauan Seribu Jakarta karena terdapat keluarga wisatawan yang menolak membayar lunas biaya penginapan. Sahabat, berikut deretan kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binau. Jangan miss berita kriminal. Selamat malam, ketemu lagi nih sama Miss Binau, jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya? Ulala, di viral yang pertama nih, lagi musim libur panjang, kadang ada aja ya yang berulah, entah itu di jalanan atau bahkan di penginapan. Nah, salah satunya ibu-ibu yang diviralin sama salah satu agen travel gara-gara katanya menolak membayar lunas penginapannya sebesar 8 juta rupiah. Nih, si ibu dan keluarganya ini lagi berlibur kan tuh di Pulau Putri, Kepulauan Seribu, Jakarta. Si ibu berinisial DF ini udah booking penginapan selama 2 hari 1 malam. Nah, udah bayar DP, tapi tiba-tiba di hari kedua muncullah masalahnya. Liburan tidak bayar. Liburan tidak bayar. Dia mau liburan tapi tidak mampu membayar. Bagaimana ini, Bu? Bagaimana? Si ibu DF pun meminta tambahan 1 malam tuh, jadi bayarkan DP kedua. Nah, pas hari H berwisata, si ibu udah sering diingetin buat menyelesaikan pembayaran secara lunas, tapi diabaikan kata si agen travelnya. Tapi ternyata tiba-tiba si ibu membatalkan tambahan 1 malamnya dengan alasan anak saya sakit. Gimana dong? Padahal segala fasilitas sudah terlanjur disiapkan ya sama pihak travel sesuai bookingan di awal. Akhirnya ibu dan keluarganya ini kekeh pulang tanpa melunaskan pembayaran karena udah mesen kapal kepulangan sendiri. Waduh.
tenang ya, tahan emosinya. Karena si Ibu DF ini akhirnya sudah menyelesaikan pembayarannya total 8 juta rupiah ke si agen travelnya. Ya, walau sempat bikin panik dikit lah ya, karena kekeh kabur tanpa pembayaran lebih dulu. Kita lanjut ya. Nah, di viral yang kedua nih, masih soal musim liburan. Seperti biasa, kayaknya udah nggak aneh ya, preman-preman akamsi alias anak kampung sini yang memanfaatkan momen liburan buat cuan. Kejadian nih sama si mas sopir taksi online yang lagi ambil penumpang di kawasan Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Tapi tiba-tiba si mas sopir ini disamperin tuh sama preman. Ini lihat nih, si emasnya kaget loh tiba-tiba dimintain duit sama orang asing. Untung ya kerekam sama kamera mobilnya. Jadi ini ceritanya pas penumpang yang mesen mobil taksi online itu naik ke mobil nih, si preman itu minta duit sebesar Rp5.000. Apa, Jak? Saya apa? Si masnya pun memilih mengabaikan permintaan preman itu ya, karena ya atas alasan apa coba? Yang bawa penumpang saya, parkir juga enggak, kok ya dimintain duit? Ternyata kasus pemalakan gini kejadian juga loh di lahan parkir kebun binatangnya, yang mana di luar bayar parkir resmi, dimintain juga duit parkir liarnya sampai Rp45.000. Waduh, ini mah ya polisi disub sama pihak kebun binatangnya udah harus turun tangan sih. Wih, keren ya mas drivernya, bener loh itu ya. Preman-preman kayak gini tuh bisa menjamur karena apa coba? Ya karena itu dikasih terus duitnya sama orang-orang. Yuk kita beraniin diri buat menolak. Kalau nemu kayak gini mending laporin langsung aja ya ke pihak berwenang biar segera ditindak. Terakhir, wah Miss Binal pernah bilang kan kalau zaman sekarang apaan aja dicuri asal bisa jadi duit. Nih kejadian lagi di Depok, Jawa Barat. Kalau Miss Bina lihat orang ini awalnya nggak niat nyuri, cuma pas lagi jalan-jalan naik motor lah ya, terus lewat lokasi yang satu ini, kayaknya ada seekor ikan kok bentukannya menarik ya. Waduh, kok ada motor nyala tapi di tengah-tengah jalan gitu ya. Orangnya mana yo? Tuh ya, orangnya lagi ngubek-ngubek akuarium di depan rumah warga. Oh, ternyata dia mau maling ikan gurame albino punya salah satu warga. Aduh. Warga di Kampung Sawah, Jalan Al-Hidayah, Depok, Jawa Barat udah curiga sampai udah standby merekam aksi pencurian ikan gurame albino ini. Nah, temennya lah yang akhirnya maju pelan-pelan dan langsung mergokin si pelaku. Ini aksinya sekitar jam 4:30 pagi ya, say. Panik enggak? Panik lah, masa enggak? Tapi itu pelakunya kayaknya udah sempet ngambil ya si ikan gurame albino. Pelakunya langsung kabur deh habis kepergok gitu, walau sempat susah ya bang nyalain motornya. Kalau Miss Binal cari-cari di Google sih, nih ya harga ikan gurame albino ini di kisaran harga Rp400.000 sampai Rp600.000 tergantung ukurannya. Tapi jangan dilihat barang apa yang dicuri ya, say. Bilang harganya nggak seberapa lah, namanya nyuri ya tetap aja nyuri, haram. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita untuk mengurangi peluang menjadi korban dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya.
lepasin tas lu. Tar dulu. Waduh, kan gue jatuh. Buruan. Awas itu mobil. Ya. Aduh, tinggal gua. Ya ampun Pak, ampun Pak. Aduh ampun Pak. Enggak, itu tadi nggak sengaja Pak, ambil tasnya. Aduh. Aduh, sahabat, niatnya sih mau jambret, malah ketabrak mobil. Jadi ada 2 pelaku yang mengendarai motor, rencananya sih mau jambret, tapi malah kayaknya ketarik tuh sama mbak-mbak yang mau dijambret. Alhasil jatuh, ketemu si mobil yang nabrak, langsung kepental tuh. Nah, lihat tuh sahabat, bahaya banget sahabat. Jadi buat teman-teman dan juga masyarakat, jika ingin mengendarai motor, baiknya menyimpan barang bawaan dengan baik dan aman, sehingga tidak menimbulkan niat dan juga kesempatan bagi para penjambret yang sedang marak-maraknya terjadi akhir-akhir ini sahabat. Selalu waspada sahabat dimanapun Anda berada. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Akibat dianiaya teman-temannya, seorang remaja tewas dan jasadnya ditemukan di area kebun di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya, korban dan sejumlah pelaku diketahui baru saja pesta miras. Seorang remaja berinisial NH berusia 15 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di area kebun buah naga di Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi tanpa busana dengan sejumlah luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Polisi langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Kuat dugaan korban tewas akibat dianiaya oleh teman-temannya. Korban dan sejumlah rekannya diketahui baru saja selesai pesta miras di salah satu rumah terduga pelaku. Setelah korban tewas, jasadnya kemudian diduga dibuang ke kebun buah naga. Ada kegiatan kumpul dengan teman-temannya sekitar 7 orang. Kemudian di situ minum minuman keras. Polisi langsung menangkap 3 terduga pelaku yang kini masih diperiksa di Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa. Thank you.